Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa. Saya dari Prodi PAI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok saya yang bertema peran intelijensi dan emosi dalam mempengaruhi pembelajaran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga saya dapat mempresentasikan hasil kelompok saya dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat ma'asalam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Apa yang kalian ketahui ketika kalian mendengar kata intelijensi? Intelijensi merupakan kemampuan atau kecerdasan dalam diri seseorang. Jadi, intelijensi itu murni dari diri seseorang itu sendiri. Sedangkan IQ merupakan nilai atau skor yang diperoleh dari alat tes kecerdasan. Jadi, bagaimana kita mengetahui IQ-nya seseorang? Kita harus mengukur dari alat kecerdasan tersebut. Dengan demikian, IQ hanya memberi sedikit petunjuk mengenai taraf kecerdasan seseorang, tetapi tidak menggambarkan kecerdasan seseorang secara keseluruhan. Contoh, perbuatan yang menyangkut intelijensi, jika seseorang mengamati taman bunga, itu adalah persepsi. Tetapi kalau ia mengamati bunga-bunga yang sejenisnya atau mulai menghitung, menganalisa, membandingkan dari berbagai macam bunga yang ada dalam taman tersebut, maka perbuatannya sudah merupakan perbuatan berintelijensi. Di sini ada beberapa pengertian intelijensi dari beberapa ahli. Untuk yang pertama, Alfred Binet. Intelijensi terdiri dari 3 komponen, yaitu kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan itu telah dilaksanakan, dan kemampuan itu mengkritik diri sendiri. Untuk yang kedua yaitu Lewis Madison Terman yang mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir abstrak. Di sini saya akan menyebutkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Untuk faktor yang pertama ialah faktor bawaan. Apa sih yang dimaksud faktor bawaan? Jadi terkadang seseorang anak pintar itu dari faktor keturunan. Umpama sang ayah pintar, sang ibu pintar, otomatis anaknya juga ikut-ikut pintar atau gampang mengerti dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor ini bersangkutan dengan asupan gizi yang diterima oleh individu anak. Jadi faktor gizi itu sangat mempengaruhi. Dalam artian mempengaruhi yaitu yang bersifat kognitif emosional seperti pendidikan di sekolah. Yang ketiga yaitu faktor kebebasan. Kebebasan berarti manusia bebas memilih metode-metode dalam memecahkan masalah. Adanya kebebasan ini merupakan tujuan dari pertimbangan intelijensi seseorang itu sendiri. Yang keempat yaitu faktor pembentukan. Faktor pembentukan itu sangat mempengaruhi bagi diri seseorang atau individu ya. Maksudnya begini, seseorang dapat menilai tingkat intelijensinya yang dimiliki. Misalnya, pembentukan yang dilakukan sengaja biasanya
adalah peran dari sekolah, sedangkan yang tidak sengaja yaitu peran dari lingkungan yang lain seperti lingkungan di rumahnya atau lingkungan sekitar. Yang kelima yaitu faktor kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan matang apabila bisa mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Selanjutnya yaitu pengertian emosi. Emosi itu berasal dari bahasa Perancis yang artinya keluar. Emosi berkaitan dengan psikologi seseorang dan suasana hati yang sedang berlangsung. Emosi pada individu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu emosi sensoris dan emosi psikis. Selanjutnya yaitu memelihara emosi. Emosi sangat berperan penting bagi setiap individu karena memelihara emosi itu dapat mengontrol emosi seseorang. Contohnya kalau tidak dikontrol, bahkan itu menimbulkan hal yang sangat-sangat fatal. Di sini ada beberapa cara memelihara emosi, yaitu yang pertama yaitu membangkitkan rasa humor, memelihara emosi yang positif. 3. Menjauhi atau menghilangkan emosi negatif. 4. Senantiasa berorientasi pada kenyataan. Selanjutnya yaitu peran intelijensi dan emosi dalam pembelajaran. Intelijensi dan emosi sangat berpengaruh dalam menentukan proses dan hasil belajar. Peran nyata intelijensi dalam proses belajar tidak dapat diamati secara sederhana. Perlu dilakukan penelitian yang berhubungan antara intelijensi seseorang dengan proses belajar. Karena semakin tinggi intelijensi seseorang, maka semakin tinggi pula pada kualitas belajarnya. Emosi juga memainkan peran penting dalam proses pembelajaran dan mempengaruhi keterampilan kognitif seperti menganalisis, menilai, dan mengingat agar anak berhasil dalam proses pembelajaran di kelas. Komponen emosional dalam pembelajaran harus sejalan dengan proses pemikirannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada ucapan atau yang ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.